Simulasi CAT bagian ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Ini hanya merupakan salah satu alternatif pembelajaran. Semoga bermanfaat. Soal nomor 51, nilai yang terkandung dalam Pancasila, merupakan nilai-nilai asli dan berkembang di Indonesia sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini menunjukkan Pancasila sebagai A. Jati diri bangsa Indonesia, B. Ideologi bangsa dan negara Indonesia, C. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, D. Suatu sistem, E. Dasar filsafat negara. Pembahasan soal nomor 51. Nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai asli dan berkembang di Indonesia sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Jadi jawabannya adalah A, yaitu jati diri bangsa Indonesia. Soal nomor 52, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Pendapat ini dikemukakan oleh A. Peter L. Berger, B. Max Weber, C. Ralph Dahrendorf, D. Anthony Giddens, E. C. Wright Mills. Pembahasan soal nomor 52. Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Jadi jawabannya adalah B, yaitu Max Weber. Soal nomor 53. Berikut ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kecuali A. Toleransi, B. Eksklusif, C. Inklusif, D. Kebersamaan, E. Kesetaraan. Pembahasan soal nomor 53. Eksklusif dalam kehidupan sosial adalah tindakan memisahkan diri dari lingkungan yang berbeda suku, agama, atau budaya. Nilai eksklusif ini berkembang dari pandangan eksklusivisme yang menganggap diri atau kelompoknya adalah eksklusif. Jadi jawabannya adalah B, yaitu eksklusif. Soal nomor 54, imperialisme negara asing di Indonesia, diawali dengan kegiatan dagang oleh pihak asing di Indonesia. Dalam kaitan ini, bangsa asing pertama yang datang ke Indonesia adalah A. Portugis, B. Spanyol, C. Inggris, D. Belanda, E. Jepang. Pembahasan soal nomor 54. Bangsa pertama yang datang ke Nusantara adalah Portugis di Maluku tahun 1511. Kemudian Spanyol di Maluku tahun 1521, kemudian Inggris pada tahun 1579. Belanda pun masuk ke Nusantara pada tahun 1596 di Banten dengan pimpinan Cornelis de Houtman dengan kegiatan awal mencari rempah-rempah. Jadi jawabannya adalah A, yaitu Portugis. Soal nomor 55, sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini termuat pada A. Pasal 28E ayat 1, B. Pasal 28E ayat 2, C. Pasal 28E ayat 3, D. Pasal 28F, E. Pasal 28G ayat 1. Pembahasan soal nomor 55. Pasal 28 of Undang-Undang Dasar 1945
menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi jawabannya adalah D, yaitu pasal 28F. Soal nomor 56, partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil. Hal ini dikemukakan oleh A. Emil Durkheim, B. Carl J. Friedrich, C. Joe Simmel, D. Robert Camerton, E. Louis Althusser. Pembahasan soal nomor 56. Friedrich mengemukakan pendapat bahwa partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut maupun mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya. Berdasarkan penguasaan yang didapatkan oleh suatu partai politik, maka dapat memberikan anggota partai suatu manfaat yang sifatnya material maupun ideal. Jadi jawabannya adalah B, yaitu Carl J. Friedrich. Soal nomor 57, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi, paling lama A. 1 kali 24 jam sejak diumumkan, B. 3 kali 24 jam sejak diumumkan, C. 5 kali 24 jam sejak diumumkan, D. 7 kali 24 jam sejak diumumkan, E. 9 kali 24 jam sejak diumumkan. Pembahasan soal nomor 57, sesuai pasal 474 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 kali 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU. Jadi jawabannya adalah B, yaitu 3 kali 24 jam sejak diumumkan. Soal nomor 58, kegiatan kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota didanai dan menjadi tanggung jawab partai politik peserta pemilu masing-masing. Berikut ini sumber dana kampanye untuk kegiatan kampanye pemilu, kecuali A. Partai politik, B. Badan usaha milik negara, C. Calon anggota DPR, D. Calon anggota DPRD Provinsi, E. Calon anggota DPRD Kabupaten Kota. Pembahasan soal nomor 58. Sesuai pasal 329 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kegiatan kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota didanai dan menjadi tanggung jawab partai politik peserta pemilu masing-masing. Dana kampanye ini bersumber dari partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dari partai politik yang bersangkutan dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Jadi jawabannya adalah B, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Soal nomor 59, dalam pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota, daftar bakal calon ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten kota yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau nama lain diajukan kepada A. KPU RI, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten Kota, D. PPK yang terdapat pada dapil terkait, E. Badan, dinas atau kantor pemerintah yang membidangi sosial politik.
Pembahasan soal nomor 59. Sesuai pasal 247 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota diajukan kepada KPU Kabupaten Kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain. Jadi jawabannya adalah C, yaitu KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 60, KPU Kabupaten Kota, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat pada KPU Kabupaten Kota dipimpin oleh A. Ketua KPU Kabupaten Kota, B. Anggota KPU Kabupaten Kota yang membidangi organisasi, C. Kepala Sekretariat Kabupaten Kota, D. Sekretaris Kabupaten Kota, E. Kasubag dari KPU Provinsi. Pembahasan soal nomor 60. Sesuai pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Sekretariat KPU Kabupaten Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kota yang merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan. Jadi jawabannya adalah D, yaitu Sekretaris Kabupaten Kota. Cukup dulu bagian ini, bagian berikutnya dapat dilihat video selanjutnya. Demikian, sampai jumpa.